Hai, gue Cacu, 27 tahun. Gue Gibran, 20 tahun. Wow. Wow. Kok kenapa? Kok wow? Jauh. Kalau gue enggak. Gue kadang-kadang sih coba. Ya, siapa tahu lebih lega aja gitu kan. Ya gak sih. Kalau lega bisa cerita sama orang gak sih? Ya kalau Daripada sama sosmed. lagi pada sibuk semua gitu kan bisa. Gue bisa. Karena menurut gue nggak perlu diumbar di sosmed sih. Kayak misalkan kalau ada lo ngerasa masalah atau apa ya lo cerita aja sama orang yang bisa langsung ngasih solusi buat masalah lo. Kalau misalkan di sosmed bukan jadi apa ya, bukan jadi kasih apa nasehat, malah jadi omongan orang gak sih? Kayak, tapi kan biasanya bisa kayak misalkan curhat terus ternyata relate ke banyak orang. Terus ternyata bisa diduitin dari situ kan. Widih, diduitin. Bisa dicuanin di situ kan kalau relate. Biasanya sih pakai second account gitu sih. Jadi anonymous gitu. Pemirsa. Ya paling sering sih percintaan sih. Ya misalkan kayak ya galau-galau Berantem. Ya berantem gitu-gitu lah. Ngerasa risih sih. Kayak kenapa harus curhat di sosmed gitu. Tapi pernah gak sih kayak lo lagi di explore IG gitu, nge-scroll kayak gila nih relate banget ke gue gitu. Iya paling cuman sebatas itu doang. Cuman gue gak akan komen atau tapi kan apa dia gitu. berarti curhat juga kan dia? Iya, cuman gue gak akan yang komen iya gue juga atau apa gitu. Iya. Kayak sebatas itu aja gitu. Paling pernah sih di blog atau di unfollow. Soalnya kayak ngeganggu timeline dia sendiri gitu. Misalkan ada yang pernah langsung bilang gitu sih, sorry ya lo gue unfollow karena lo nggak ada manfaatnya buat kehidupan ya gitu sih. Enggak sih, karena emang lebih ke stress relief aja sih. Gitu. Tapi lo bukannya kayak punya teman atau sahabat yang bisa lo ceritain kapan aja tentang masalah lo? Punya sih, tapi kayak nggak tahu kenapa pengen di sosmed aja. Sosmed aja. Gue pernah saudara gue sendiri sih, kayak saudara gue sendiri tuh suka curhat tapi bukan di Instagram ya, di WhatsApp status gitulah. Ada yang kayak tentang hubungan dia dengan suaminya tuh kayak diumbar gitu. Terus gue kayak yang kenapa sih harus dikasih tahu tentang apalagi rumah tangga ya, kayaknya nggak etis aja untuk diumbar ke sosial media dan orang-orang tahu. Terus akhirnya gue mute aja biar gue sama tuh kayak gitu temennya dia. Itu gue temennya kali. Bener juga tuh. Iya. Gitu. Tapi gue kalau curhat nggak sedetail gitu sih kayak tentang masalah keluarga tuh kayak gimana. Quote-quote gitu ya? Nggak kuat juga sih kayak apa ya? Yang sekiranya relate ke semua orang gitu, jadi nggak personal banget gitu. Kalau Twitter curhat tapi bukan soal percintaan. PLN. IndiHome. Lebih ke keluhan sih. Begitu. Tapi pernah nyoba nggak sih kayak sekali gitu? Tapi gue nggak curhat Gip, gue lebih kayak nyindir orang biasanya gitu. Tapi nyindirnya nggak yang selalu. Dimension nggak orangnya? Enggak dong, kan nyindir. Ya siapa tahu bisa di. Biasanya kayak misalkan gue ngupload foto, cuman gue mungkin ada captionnya tentang sebuah sindiran itu gitu. Kayak misalkan ada orang yang suka nyinyir sama kehidupan gue gitu, terus gue dengan ya caption aja gitu kayak ya gue berhak bahagia gitulah. Gitulah pokoknya intinya. Tergantung sih, tapi curhatannya kayak apa? Kalau misalkan yang kayak tipis-tipis gitu ya udah. Tapi kalau misalkan kayak sampai ini suami aku gini-gini tuh enak banget. Itu enak banget. Iya kadang-kadang juga kalau udah terlalu personal enak sih. Kadang kepikiran tapi ya bodo amat lah. Bagus. Iya, kadang ngebantu, kadang malah tambah makin berat sih.
Kadang ada yang reply kayak ngasih solusi, ngasih masukan. Kadang-kadang malah ada yang kayak nggak ngasih solusi sama sekali gitu, malah ngebikin berat masalah aja. Kadang kayak gitu. Diemin aja sih. Karena gue bagian yang gak suka sama orang yang curhat di sosmed, jadi kalau misalnya kayak gitu ya diemin aja. Tapi Maksudnya nggak- di unfollow nggak? Enggak, mute aja paling Oh, ini. kalau terlalu sering. Sebenarnya nggak expect apa-apa sih, tapi ya kalau misalkan ada yang ngasih solusi itu bisa bonus juga. Ternyata kalau misalkan di Instagram ternyata banyak yang like, banyak yang follow juga bisa balik ke cuan itu tadi kan. Itu baru kepikiran tadi banget sih, dibikin bisnis kali ya kayak gitu. Oh baik. Enggak juga sih, balance aja sih. Di Instagram, Twitter doang sih paling. WhatsApp status enggak pernah sih. Iya. Itu udah kayak levelnya Level udah ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Facebook apa lagi enggak? Lebih ke kayak banyak yang follow terus bisa endorse gitu-gitu sih. Gitu-gitu doang sih. Itu isinya bukan curhat doang sih, kayak daily life juga gitu. Oh, Itu belum itu masih private sih, belum dibuka buat kayak public gitu. Iya, masih panjang. Punya second account nggak? punya Nggak curhat. foto gue semua, gue upload. Emang kenapa nggak yang di first account ya? Enggak, nanti orang Kenapa? enggak. Insecure. Apa? Insecure. Ya enggak aja, karena gue kok jadi gue kalau misalkan gue bukan tipe orang yang sebenarnya suka terlalu banyak untuk mengekspos muka gue sendiri gitu. Gue kalau misalkan ngupload paling sama teman-teman gue gitu. Tapi kalau misalkan yang second account, gue bebas muka gue di Zoom juga nggak apa-apa. Kadang annoying. Kadang, karena tergantung level dia curhatnya kayak apa. Kalau masih normal ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang suka curhat yang benar-benar detail banget masalah apalah keluarga, rumah tangga yang sebenarnya nggak perlu di-infoin gitu. Kayak ya Allah, kredit perabotan belum Nah ya bayar. kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya mah. Ya udah. Tapi sebenarnya kayak nggak pengen nyoba gitu. Kayak Curhat. nyoba curhat gitu. Siapa tahu lebih lega. Kalau curhat kan biasanya suka ada masalah. Jadi semoga nggak ada Oh iya masalah sih, ya kan. benar sih. Enggak. Di sosmed maksudnya? Enggak. Iya kali ya, Bil, nggak tahu. Atau Taunya gue di hide. Taunya gue di hide. Tapi kayak bukan tipe yang curhat gitu deh. Baru bulan ini deket sih, belum lama, baru kayak 2 bulan, jadi belum terlalu tahu dia banget gitu. Iya, ini buat lo semua nih. Buat lo yang suka kayak, lo ngapain sih curhat di sosmed, lo ngapain sih? Buat gue dong. Ya maksudnya buat siapapun aja gitu loh. Maksudnya ya kalau misalkan lo merasa lega dengan curhat di sosmed ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak fuck lah orang lain gitu ya nggak sih? Ya kalau misalkan itu buat lo lebih lega, lebih merasa tenang ya nggak apa-apa curhat di sosmed. Selama yang nggak lo malah merugikan orang lain gitu. Ya nggak sih, curhat di sosmed merugikan nggak sih buat orang lain? Kalau banyak dan terlalu berlebihan sih merugikan. Itu lo buktinya di unfollow kan sama temen lo. Ya iya juga sih. Ada blog juga kan, ya kan? Nah itu mungkin. Tapi merugikannya kenapa bisa merugikan? Karena itu ada di timeline lo, dan mungkin nih misalkan ada orang kayak gue yang hari-harinya bahagia gitu. Terus tiba-tiba tiba-tiba ngelihat kayak curhatan lo yang gimana banget gitu Oh, tentang iya. pacar. Jadi kayak mood lo Iya berubah sih. aja gitu. Gue juga pernah sih kayak gitu. Iya kan? Iya, jadi buat lo yang suka curhat di sosmed, menurut gue sih kayak ya lo nggak apa-apa curhat di sosmed, tapi lo jangan terlalu detail atau lo jangan terlalu berlebihan untuk ngejelasin masalah lo. Dan kalau bisa lo close friend aja kan sih,
Jadi bener-bener orang yang tahu lo yang lo dapat gitu loh, story-nya atau curhatannya gitu. Jadi orang-orang yang misalkan gak terlalu deket kayak gue gitu, siapapun, misalkan lo kayak lo curhat, terus lo publish, tapi kan kita gak terlalu deket. Nah itu mungkin Iya lagi. menurut gue ya annoying gitu. Kecuali kalau misalkan ya lo sahabat gue gitu, jadi gue akan bantu masalah lo gitu. Menurut gue, lo kalau ada apa-apa curhat aja sama gue. Gak usah curhat ke sosmed. Nanti gue akan kasih nasihat, semuanya lengkap lah. Jadi jangan lagi curhat di sosmed, ya kan? Ya bener sih, tapi coba sekali-kali kayak lo nyoba apa gitu curhat di sosmed, entah lewat story Instagram gitu. Siapa tahu followers naik karena orang lain. Kita bisa bisnis bareng gitu kan. Mohon maaf, gue ngupload foto gue aja gak naik. Followersnya gimana curhatan. Gue masih punya sahabat temen yang bisa gue share tentang masalah gue sih. Kalau misalkan dia pergi gitu. Oh gini, kalau nggak lo bisa coba media lain kayak lo curhat di buku diary gitu. Itu bisa stress relief juga loh dibandingkan di sosmed. Tapi kayak lebih gampangan lewat sosmed gak sih? Kayak tinggal HP, ketik-ketik. Bisa sih, cuman pulpen juga. Iya sih, nggak salah sih. Kan? Pesan dari gue, jangan curhat di sosmed. Lakuin apa aja yang bikin lo ngerasa tenang. Ah, ya.